Selama saya mempersiapkan firman Tuhan ini, begitu banyak ayat yang berbicara kepada saya secara pribadi. Karena sebelum saya membagikan kepada jemaat, saya selalu bilang kepada Tuhan, Tuhan, sebenarnya saya nggak layak membagikan isi hati Tuhan kepada jemaat. Karena sesungguhnya firman itu berbicara kepada saya secara pribadi terlebih dahulu, sebelum bicara kepada jemaat. Oleh sebab itu, saya selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, apakah sungguh saya mengasihi Engkau? Apakah sungguh saya mengatakan hanya Engkau segala-galanya dalam hidup saya? Dan saya percaya bahwa Tuhan akan berbicara kepada jemaat sekalian sama seperti Tuhan berbicara kepada saya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Saya akan bacakan, Bapak Ibu perhatikan dengan seksama. Saya nggak bawa pointer ya. Ayatnya saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jangan di next dulu ya. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus, peristiwa ini terjadi ketika khotbah yang Pak Hendri minggu lalu ya, Bapak Ibu kalau masih ingat. Jadi Tuhan Yesus mati, kemudian bangkit, kemudian dia selama 40 hari menunjukkan diri kepada murid-muridnya. Peristiwa ini terjadi ketika Tuhan Yesus sudah menampakkan diri 3 kali. Jadi sudah 3 kali menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan sesudah itu baru Tuhan Yesus bicara ini. Jadi ini peristiwa ini adalah ketika kebangkitan Tuhan Yesus. Karena hari Kamis nanti kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Jadi selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan orang-orang untuk membuktikan bahwa dia benar-benar mati dan bangkit. Dan minggu lalu Pak Hedi juga khotbah tentang bicara tentang makan. Jadi murid-muridnya putus asa ketika Tuhan Yesus mati. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah mati, kocar-kacir ya semua. Ingat peristiwa 2 orang di Emmaus pergi ke Emmaus, peristiwa Thomas yang mencucukkan jari ke Tuhan Yesus, yang tidak percaya kalau belum mencucukkan, walaupun akhirnya ditafsirkan dia tidak berani mencucukkannya karena dia sungguh-sungguh menyaksikan Yesus bangkit. Dan minggu lalu Pak Hendri berkhotbah tentang murid-muridnya yang kecewa dan kemudian pergi lagi kembali kepada pekerjaannya yang mula-mula, yaitu 7 orang murid termasuk Yohanes, Petrus, Yakobus, Nikodemus. Mereka kembali menjala ikan, tetapi tidak ada hasilnya. Dan kemudian Tuhan Yesus datang dan kemudian meminta mereka untuk menebarkan jala, dan jala mereka penuh dengan ikan berjumlah 153 ekor. Tadinya mereka nggak dapat apa-apa, tadinya tempat itu nggak ada ikannya. Berkali-kali mereka menebarkan jala dan tidak ada ikan yang didapat. Ketika Tuhan Yesus datang, berdiri di pantai dan berkata, adakah lauk? Kemudian mereka bilang, kami tidak dapat apa-apa. Tuhan Yesus bilang, tebarkan jalamu sebelah kanan. Ketika ditebarkan, mereka mendapat ikan yang banyak. Dan setelah dapat ikan yang banyak, mereka bakar ikan dan Tuhan Yesus makan bersama dengan mereka. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Tuhan Yesus bukan hantu. Ingat peristiwa ketika Tuhan Yesus bicara kepada Petrus, berjalan di atas air, dan dia mengira Tuhan Yesus hantu.
Dan Tuhan Yesus mau buktikan dia bukan hantu. Dia memakai tubuh kemuliaan. Dia bisa makan daging ikan bakar bersama dengan murid-muridnya. Dan perkataan yang Tuhan Yesus yang minggu lalu Pak Henry tekankan berkali-kali ada dua kata. Itu Tuhan. Itu diucapkan oleh murid Tuhan Yesus yang terkasih, yaitu Yohanes, kepada Petrus ketika Tuhan Yesus makan ikan. Dan dia melihat itulah peristiwa bagaimana mereka selama ini 3,5 tahun berjalan, makan, minum, tidur, melayani bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka baru sadar itu Tuhan. Setelah peristiwa itu, sesudah sarapan peristiwa ini terjadi, hari ini kita bicara tentang Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tetapi sebelumnya Tuhan Yesus memanggil dia dengan lengkap. Simon anak Yohanes. Itu artinya apa? Itu artinya benar-benar secara personal, secara pribadi. Jadi bukan tebar secara umum. Tuhan Yesus ingin bicara secara pribadi kepada setiap kita. Dia akan memanggil kita dengan nama lengkap kita beserta nama orang tua kita. Simon anaknya Yohanes. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi aku, Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa Tuhan Yesus bicara 3 kali Bapak Ibu? Sampai akhirnya Petrus begitu sedih. Ingat peristiwa 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebelum ayam berkokok. Itu yang Tuhan Yesus sedang mau ingatkan kepada Petrus. 3 kali engkau menyangkal aku. Peristiwa yang begitu menjadikan Petrus, sehingga dia teringat, dia sedih sekali. Dia pernah melukai hati Tuhan. Dia pernah begitu mengecewakan hati Tuhan. Dan Tuhan berkata kepadanya, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu, ini kepercayaan yang besar yang Tuhan Yesus berikan kepada Petrus dan kepada kita semua. Kalau kita mau lihat gambaran saat ini ya, misalnya ada seorang perempuan pacaran sama seorang laki-laki cukup lama. Mereka sudah sama-sama sepakat, sudah lama relasinya, sudah cocok, keluarga semua sudah oke nih. Dan kemudian orang tua perempuan ini bertanya kepada laki-laki, kepada calon menantunya, sini, Bapak mau tanya, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi putriku? Kalau laki-laki ini jawab, benar Bapak, saya sungguh-sungguh mencintai dan mengasihinya. Terus Bapak ini bilang, kalau kau serius, undang orang tuamu datang. Menikahlah dengan anak saya. Itu artinya apa Bapak Ibu? Manusia saja perlu bukti kalau orang mengasihi. Kalau dia bilang mengasihi, perlu bukti. Manusia saja perlu melihat apakah bukti engkau mengasihi saya. Apalagi Tuhan. Nats pembimbing kita hari ini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, di Matius 22:37. Tetapi di bawahnya ada aturan yang sama, yaitu mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, harusnya kita mengasihi sesama kita manusia. Bapak Ibu, 3 kali Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, ya, Simon Petrus. Kalau dalam tulisan aslinya, gembalakanlah domba-dombaku di ayat 15 ini adalah pakai kata anak domba. Kalau Indonesia sama ya, domba-domba. Jadi ada anak domba, anak yang masih kecil, domba, anak-anak domba yang masih kecil. Di ayat 16-17 baru domba-domba yang besar. Mengapa ada pemisahan antara domba yang kecil sama yang domba besar? Karena di dalam kekristenan ada begitu banyak iman yang masih mula-mula, ada yang sudah cukup besar, ya, iman yang dewasa. Tuhan Yesus datang kepada Simon Petrus ketika dia ingin naik ke sorga, ketika dia ingin meninggalkan mereka selama-lamanya. Walaupun ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dia mengutus atau dia ada Roh Kudus yang datang menggantikan Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kita saat ini. Dan Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya lagi, melihat apakah Petrus menyelesaikan tugasnya, apakah Petrus membuktikan kasihnya seperti orang tua dari perempuan tadi.
dia akan menunggu. Apakah laki-laki itu akan mengundang orang tuanya datang melamar anaknya sebagai bukti bahwa dia mengasihi dia. Bapak Ibu, hari ini saya berharap kita semua mendengar ketika Tuhan Yesus bicara kepada kita secara pribadi. Apakah engkau mengasihi aku? Di nextin aja ya. Bukti kita mengasihi Tuhan Yesus adalah menggembalakan domba-domba Tuhan. Apa artinya? Jangan bilang begini ya, Bu, ini kan ngomongin menggembalakan, berarti tugas gembala dong. Domba-domba berarti jemaat dong. Berarti ini bukan tugas kami, ini tugas gembala. Apakah demikian? Jawabannya tidak. Kenapa Tuhan memakai istilah menggembalakan? Menggembalakan itu satu pekerjaan yang kompleks. Mengurus, memberi makan, menjaga kesehatannya. Bahkan ketika domba ini mulai menyimpang, ingat peristiwa ketika Tuhan Yesus meninggalkan 99 domba dan mencari satu domba yang hilang. Mengapa? Karena yang tersesat, domba yang hilang ini perlu diselamatkan, perlu diajak balik. Bahkan kalau ada domba-domba yang bandel, domba-domba yang melawan, maka gembala itu akan mematahkan kakinya. Maka jangan heran Bapak Ibu, kalau di dalam hidup kita, kalau kita main-main sama Tuhan, kalau kita tidak serius mengasihi Tuhan, mengikuti Tuhan, Tuhan akan patahkan kaki kita seperti dia mematahkan kaki domba. Untuk apa? Supaya dia bisa gendong di pundaknya. Kita sering melihat gambar itu kan, domba yang digendong di atas pundak dengan luka di kakinya. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi Bapak Ibu, Tuhan mengasihi saya. Dia ingin supaya kita tetap pada penggembalaannya. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, hendak naik ke sorga, dia menitipkan domba-dombanya kepada murid-muridnya, yaitu kita semua. Pertanyaannya, apakah domba itu? Siapakah domba di dalam hidup Bapak Ibu dan saya? Kalau saya katakan domba saya satu. Di dalam hidup saya, Tuhan menciptakan saya sebagai istri. Maka saya bersama dengan Pak Henry. Pak Henry mendidik saya sebagai dombanya. Saya juga demikian. Saya bertanggung jawab menjadi penolong bagi Pak Henry. Itulah yang saya urus, yang pertama itu. Sebagai istri, kita harus bertanggung jawab mengurus suami dengan baik, menjadi penolong bagi yang menikah ya. Kedua, anak-anak yang dititipkan. Saya tidak bisa melayani Bapak Ibu dengan baik sementara anak saya kacau balau, sementara anak saya tidak diurus dengan baik. Ketiga, jemaat Tuhan yang dititipkan. Keempat, keluarga besar saya, orang tua saya, saudara-saudara saya, siapapun. Dan yang terakhir, siapapun yang bertemu dengan saya akan berusaha menggembalakan. Bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Mereka mungkin calon domba, betul? Orang-orang yang di sekitar kita, yang mungkin juga keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, yang belum mengenal Tuhan Yesus, mungkin mereka calon domba. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, yang kita lakukan adalah melayani. Next. Yang jadi pertanyaan begini, banyak orang mengatakan begini, saya tidak biasa melayani, saya tidak biasa bicara firman Tuhan, bahkan saya tidak biasa melakukan ini dan itu seperti yang Bapak Ibu lakukan. Itu kan tugas gembala. Bapak Ibu, saya beritahu, ketika Tuhan Yesus berbicara kepada Petrus, dia bicara kepada kita semua. Dulu saya sama Pak Henry juga nggak pandai bicara, kami juga belum menjadi hamba Tuhan. Kenapa bisa sampai menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan? Karena sudah merasakan kasih Tuhan. Kita yang sudah merasakan kasih Tuhan, seharusnya kita bisa mengasihi atau menggembalakan domba-domba kita atau melayani sesama kita. Jadi tidak ada istilah saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa lakukan apa-apa bagi sebagai bukti saya mengasihi Tuhan. Pertanyaannya, kita semua kalau menyukai sesuatu, kalau kita bisa cerita satu peristiwa kepada orang lain, tiap hari kita bicara bukan? Walaupun ada yang bicaranya banyak, ada yang bicaranya sedikit. Kenapa kita begitu antusias menceritakan sesuatu? Atau ada peristiwa tabrakan di depan, atau peristiwa
rampok, kebakaran, atau peristiwa apapun. Di TV ada peristiwa heboh, kita bisa cerita dengan gampang kepada orang-orang yang kita kenal. Tadi ada kebakaran di situ, itu toh begini. Atau kalau kita punya sesuatu yang bagus dan kita ingin promosikan, kau tahu tidak, ini kompor ini bagus, atau motor ini keren loh, saya pakai motor ini irit, bensinnya irit, motor ini awet, saya sudah pakai 10 tahun. Kenapa kita bisa promosikan hal-hal di luar firman Tuhan? Sedangkan ketika bicara tentang firman Tuhan, bicara tentang saya sudah merasakan kasih Tuhan, Tuhan tolong saya. Atau seperti yang Pak Hendy minggu lalu bilang, kita bisa ceritakan ketika kita berkata, itu Tuhan. Kapan itu terjadi dalam hidup Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu mengalami persoalan di dalam hidup, ketika bergumul sendiri, tiba-tiba ada pertolongan. Itu tangan Tuhan. Tuhan menolong saya. Kenapa tidak mau ceritakan itu kepada orang lain? Padahal itulah bukti kita mengasihi Tuhan. Bukti kita mengasihi Tuhan, kita melayani sesama. Ini bukan tentang kesukaan kita, tapi tentang ketaatan. Apakah kita merasakan? Apakah kita sudah mendapatkan kasih Tuhan? Apakah kita sudah mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidup kita? Kalau kita sudah mengalami itu semua, seharusnya dengan ringan kita bagikan kepada sesama. Saya beri contoh yang praktis bagi kehidupan kita, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu makan sesuatu ya, atau bikin kue seperti Pak Hendy, atau masak apapun lah, dan itu enak sekali, Bapak Ibu senang makan itu. Bedakan ketika makan seorang diri dengan ajak teman atau ajak anggota keluarga makan. Seorang ibu yang memasak, dia tidak mungkin memasak untuk dirinya sendiri, makan sendiri. Dia akan memikirkan keluarganya, bahkan temannya pun diajak makan kalau makanannya banyak. Ada kenikmatan yang berbeda. Mengapa? Karena melayani, berbagi adalah mengalami sukacita sorgawi. Ketika kita bisa menikmati sesuatu yang bagus dan kita bagikan kepada orang lain, itulah pelayanan. Sama juga dengan Tuhan. Kita sudah menikmati kasih Tuhan, kita sudah merasakan Tuhan yang menolong hidup kita. Ketika kita bergumul, ketika dalam lembah kekelaman, Tuhan hadir di dalam hidup kita. Kenapa kita nikmati seorang diri? Kenapa kita tidak mau berbagi kepada orang lain? Jangan berpikir kita sedang mengkristenkan orang atau memaksa orang masuk agama Kristen. Tidak. Tuhan Yesus tidak pernah meminta kita untuk memaksa orang atau menjadikan orang anggota gereja. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Membagikan apa yang sudah kamu dapatkan. Membagikan. Makanya Tuhan Yesus dimulai dengan perkataan, apakah engkau mengasihi aku? Jadi orang yang melayani Tuhan dasarnya adalah kasih. Menjadi nol nilainya kalau kita melayani Tuhan, dasarnya bukan kasih. Ingin pamer, ingin kelihatan baik, ingin kelihatan sombong, ingin kelihatan saya lebih baik, lebih rajin, akan menjadi nol nilainya. Karena Tuhan bilang apa? Bukti kita mengasihi dia, maka kita melayani Tuhan. Bukti kita mengasihi dia, maka kita ke gereja dengan rajin. Kita membaca firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, bahkan kita membagikan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu, Tuhan Yesus bicara kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia mengatakan kepada kita juga, apakah engkau mengasihi aku? Next. Ini adalah Galatia, ini ditulis oleh Paulus ketika dia sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan, sehingga dia berani berkata, sekarang ini beda katanya, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sekarang Paulus hidup, ini perkataan Paulus. Dulu dia hidup buat agamanya. Paulus itu agama Yahudi. Dia membunuh orang Kristen karena agama Yahudi
mengatakan bahwa Kristen adalah sesat, pengikut Kristus adalah sesat, sehingga mereka boleh membunuh orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Tetapi ketika Paulus bertobat, ketika Paulus mendapat jamahan Kristus, Tuhan datang kepadanya, Tuhan bicara kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan Paulus berkata, "Kapan aku menganiaya engkau? Tuhan, aku tidak pernah menganiaya engkau." Tuhan Yesus bicara, "Ketika engkau membunuh domba-dombaku," artinya orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, berarti engkau sedang menganiaya aku. Sejak saat itu dia bertobat. Dia mengikuti Tuhan Yesus sungguh-sungguh, sehingga dia bisa berkata, "Namun aku hidup, sekarang beda aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, bukan untuk kepentinganku sendiri lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Seharusnya kita bisa berkata demikian ya. Kalau sekarang saya hidup, dulu saya tidak percaya Tuhan, dulu hidup saya hanya untuk diri saya sendiri. Minggu ini ibu-ibu KTB dengan kristosentris ya. Artinya pusatnya adalah Kristus, bukan lagi self-centris. Zaman sekarang anak-anak muda terutama, istilah healing begitu populer. Mengapa? Karena sedang mengasihi diri sendiri, sehingga pusat hidupnya adalah diri sendiri. Mental health kata orang-orang. Saya harus bahagia, saya harus mengasihi diri saya harus senang, saya harus bahagia. Tidak salah kalau kita perlu bahagia, tetapi urutannya jangan dibalik. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, yang pertama Kristus. Kemudian kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Artinya diri sendiri itu di belakang, di paling ujung, jangan dibalik. Kasihilah dirimu sendiri, kemudian kasih sesama, dan terakhir kasih Tuhan. Terbalik. Dunia sedang membolak-balikan prinsip hidup anak-anak Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan seperti perkataan Paulus ini, Anak Allah, Tuhan Yesus telah mengasihi aku, telah menyerahkan dirinya untuk aku, maka aku tidak bisa hidup lagi untuk diriku sendiri. Maka aku akan menggembalakan domba-domba Tuhan, maka aku akan mengasihi sesama manusia seperti aku mengasihi diriku sendiri. Ketika aku menikmati sesuatu yang Tuhan berikan bagiku, seharusnya aku bagikan kepada sesama manusia. Seharusnya aku tidak fokus kepada kesenangan diri sendiri, tetapi kepada sesama manusia. Ingat perkataan Tuhan Yesus, perumpamaan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mengatakan hamba-hamba yang jahat adalah hamba-hamba yang tidak pernah memperhatikan orang-orang di sekitarnya, terutama domba-dombanya, yang memberi pakaian ketika dia telanjang, memberi makan ketika dia lapar. Sehingga orang-orang bertanya ketika Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Kapan engkau telanjang Tuhan? Kapan engkau tidak makan Tuhan? Kapan engkau sakit Tuhan? Kapan engkau lemah Tuhan?" Dan Tuhan Yesus berkata, "Sedikit saja perhatianmu, pelayananmu, kepedulianmu kepada orang yang paling hina ini adalah engkau peduli kepadaku." Bapak Ibu, kita ikut Tuhan dengan setia, bagus. Kita memperhatikan diri dan melayani Tuhan, lebih bagus. Tapi apakah sampai di situ berhentinya? Kalau kita berhenti sampai di situ, kita sedang salah arah. Kita sedang salah arah. Jangan bilang begini, "Bu, hidup saya aja udah susah." Sekarang saya mau tanya, kenapa ada orang korupsi walaupun sudah kaya raya? Kenapa orang gak cukup istrinya satu sampai simpanan banyak? Apakah itu standar hidup? Kenapa orang bisa mobil gak cukup satu sampai puluhan? Kenapa rumah gak cukup satu? Kenapa orang yang keliling healing jalan-jalan gak pernah berhenti healing? Karena dia punya duit banyak. Kenapa tidak pernah puas? Karena manusia itu hidup dalam kedagingan. Karena fokus hidupnya adalah diri sendiri. Saya tidak mengatakan kita tidak boleh jalan-jalan. Saya juga suka jalan-jalan. Tetapi kalau itu menjadi tujuan utama kita, kita sedang salah arah. Seharusnya yang menjadi tujuan utama kita adalah Tuhan.
Sehingga kita selalu mengingat perkataan Tuhan Yesus bagi kita. Apakah engkau mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi aku, gembalakan domba-dombaku. Apakah engkau mengasihi aku? Layani sesamamu. Pedulilah kepada teman kosmu yang mungkin hari ini tidak ada makanan. Pedulilah kepada teman pelayananmu yang mungkin baru patah hati. Apakah kita hanya memikirkan diri sendiri? Pedulilah kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Di gereja ini, mari Bapak Ibu lihat ke kanan dan ke kiri. Apakah kita tahu pergumulan mereka? Apakah kita hanya fokus kepada diri sendiri? Saya tidak mengatakan Bapak Ibu tidak punya persoalan secara pribadi. Saya juga banyak persoalannya secara pribadi. Tetapi saya tidak pernah fokus kepada diri sendiri. Saya fokus kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang utama. Dan ketika kita melayani sesama manusia, ketika kita bertanya kepada teman-teman kita yang ada di gereja kita, pergumulannya, dan kita berdoa bersama, sebenarnya kita sedang mendoakan diri sendiri. Karena Tuhan Yesus mengatakan kalau kita melayani sesama manusia, kita sedang melayani Tuhan, kita sedang mengasihi Tuhan, dan itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Dan tentu saja ada sukacita sorgawi. Kalau saat ini Bapak Ibu tidak mengalami sukacita, tidak mengalami damai sejahtera, mungkin, ini mungkin Bapak Ibu sedang berfokus kepada diri sendiri saja, sedang sibuk memikirkan masa depan sendiri. Anakku harus bagaimana, nanti ke depan saya bagaimana, semuanya tentang saya dan saya. Maka kita akan letih, lesu, dan berbeban berat. Mengapa? Karena kita tidak pernah memegang masa depan. Kita tidak akan pernah tahu hari esok apakah kita masih hidup. Makanya ada firman, ada doa Bapa kami, berikanlah kami makanan pada hari ini saja, karena besok ada kesusahannya sendiri. Kita semua susah hidup di dunia, tetapi apakah kita menggunakan hari-hari kita dengan sungguh-sungguh menikmati kasih Tuhan, dengan bersyukur, dengan melayani sesama, dengan memperhatikan orang-orang yang menjadi domba-domba titipan Tuhan. Mungkin dia istri kita, mungkin dia suami kita, mungkin dia anak-anak kita yang di rumah, mungkin dia teman kosmu, teman sekamar, mungkin dia tetanggamu, mungkin dia orang-orang yang ada di. Kadang-kadang hidup kita nggak gampang ya. Kita bertemu dengan banyak orang yang kita tahu sedang menuju kematian. Mungkin dia orang tua kita, yang kita tahu dia kasih uang ke kita, dia kasih makanan ke kita, dia setiap hari mengasihi kita. Dia pikir dia sudah melakukan hal yang terpenting dalam hidupnya, padahal dia belum mengenal Tuhan Yesus. Sangat disayangkan. Saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk bertengkar atau mati-matian memaksa orang percaya Tuhan. Tidak. Kita memberitakan Injil dengan kasih, kita melayani dengan kasih. Kasih itu berkorban. Berkorban apa? Harga diri. Berkorban perasaan. Jangan ketika ditolak merasa, aduh saya ditolak, dasar ya kamu ya. Jangan. Kasih itu berkorban. Berkorban. Tuhan Yesus datang ke dunia ini mati bagi Bapak Ibu dan saya. Dengan apa? Dengan angkuh. Ketika dia naik ke atas kayu salib, apa yang dia lakukan? Dia bikin mati semua para juridnya? Tidak. Ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ketika Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, dia sungguh-sungguh kehilangan harga diri sebagai Tuhan. Sampai Bapa di sorga pun memalingkan wajahnya. Mengapa? Karena dosa Bapak Ibu dan saya begitu menjijikkan, tidak bisa bersatu dengan Tuhan, sehingga anaknya dia korbankan. Pergumulan terbesar Tuhan Yesus ketika mau naik ke atas kayu salib, dia menangis sampai seperti tetesan darah. Apakah itu seharga Bapak Ibu dan saya? Kalau itu seharga, mari kasihi dia dengan sungguh-sungguh. Pedulilah kepada sesama kita. Walaupun kita harus berkorban, mungkin korban perasaan, mungkin korban uang, mungkin korban harga diri, mungkin korban waktu. Dia sudah melakukannya bagi kita. Kalau engkau mengasihi dia, lakukanlah apa yang dia inginkan, karena suatu saat kita akan bertemu dengan dia. Next, saya akan berikan ayat yang terakhir. Next. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga,
melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saya berharap kita semua adalah pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan orang yang pandai bicara haleluya, ketemu siapapun puji Tuhan haleluya. Di WhatsApp itu paling sering ya, emo-emo puji Tuhan haleluya, tapi di dalam kehidupannya dia tidak pernah melakukan kehendak Bapa di sorga, yaitu mengasihi Tuhan, menggembalakan domba-dombanya, peduli kepada sesama, dan memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Mari kita berdoa.